Hey, what's up bro? Semoga baik-baik saja. Oke, jadi karena COVID-19 masih berjalan dan banyak orang yang gabut di rumah dan banyak yang pasti menonton movie atau film. Tapi ada beberapa orang yang menonton film tapi nggak tahu menonton film apa. Mereka bingung apa sih yang bagus. Kebanyakan yang mereka udah tonton gitu dan mereka bingung menonton apa lagi. Sedangkan kuliah online itu masih lama gitu, masih lama berakhir gitu maksudnya ya. Nah di sini aku mau ngasih beberapa list 5 film series yang pernah aku tonton yang menurutku pribadi bagus dan layak untuk kalian tonton. Oke, jadi ini dia 5 film series yang kalian wajib tonton di saat kapanpun sih sebenarnya. Let's go. Pertama, The Last Kingdom. Aku menonton film ini, aku lupa sekitar 1 tahun dan 2 tahun yang lalu lah aku nonton film The Last Kingdom. The Last Kingdom adalah salah satu film series yang menurutku ya keren lah, yang mirip dengan Game of Thrones. Film itu bercerita tentang kerajaan Inggris dan Viking. Sekedar informasi aja buat teman-teman, film ini itu diadaptasi dari cerita The Saxon Stories karya Bernard Cornwell. Aku tidak akan spoiler banyak tentang film ini, dan kalau kalian ingin tahu banyak tentang film ini silahkan tonton sendiri. Aku tidak akan memberikan link download, aku tidak akan memberikan apapun, aku hanya memberikan judul list yang film-film series yang aku suka. Pokoknya film ini itu tentang kerajaan Inggris di masa kekuasaan Viking, yaitu kejayaan Viking. Ya, itu gambaran besarnya. Film ini adalah salah satu buatan dari BBC Amerika yang mengambil genre historical atau history tentang negara itu. Nah, film ini itu baru menyampai season 3. Pokoknya ada kabar film ini akan ada season 4-nya, tapi nggak tahu rilisnya kapan. Delay mungkin gara-gara corona, mungkin delay. Ya pokoknya kabarnya untuk season 4-nya OTW sih. Yang kedua adalah Vampire Diaries. Ya, aku menonton film ini itu di Hope ya, punya Telkomsel ya. Aku nonton film ini sekitar 1 tahun yang lalu I think ya. Pokoknya sekitar 1 tahun aku nonton The Vampire Diaries di Hope. Vampire Diaries ya apapun itu adalah salah satu film, bukan film sih, serial TV di Amerika Serikat. Nah, film ini itu ada 8 season, itu udah sampai tamat. Dan kalau aku total mungkin episode itu sekitar 171 episode dengan 8 season. Episode pertama dari film ini itu kalau nggak salah rilis tanggal 10 September 2009 kalau nggak salah ya. Dan untuk segi besar ceritanya itu hampir sama dengan GGS dan hampir sama dengan Twilight. Tapi di sini serigalanya itu tidak sesering GGS ya, kalian tahu program GGS. Dan endingnya juga berbeda. Aku tidak akan memberitahu endingnya bagaimana. Tonton aja kalau kalian penasaran dengan endingnya. Aku tidak akan membocorkan ending dari film ini. Ya pokoknya kalau kalian penasaran tonton. Atau kalian download Hope, tonton di sana, masih ada sampai sekarang. Sampai aku buat video ini dibuat ya. Pokoknya karakter utamanya itu ada 3 orang yang benar-benar utama, yaitu Stephen, Elena, dan Damon. Aku tidak akan membilang ini apa semua ini. Silahkan tonton sendiri. Pokoknya itu bagus, aku rekomendasi untuk kalian tonton, apalagi di masa-masa karantina ini yang kalian mungkin bosan di rumah atau nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau nonton film apa. Vampire Diaries mungkin kalian boleh coba. Dan ingat, film ini adalah 18 plus karena ada adegan kiss dan yang lain-lainnya. Untuk kalian para bocah, please jangan nonton, mending kalian nonton Power Rangers, Mickey Mouse, SpongeBob. Jangan nonton film kayak gini ya. Yang ketiga, The Witcher. Ya, The Witcher hanya bisa dinikmati di Netflix, tauku. Ya, The Witcher adalah film yang baru-baru ini keluar. Ya, nggak baru banget sih. Pokoknya baru-baru ini keluar di Netflix. Dan film ini itu adalah adaptasi dari satu cerita. Aku lupa namanya cerita apa. Pokoknya pasti tentang Witcher. Dan juga adalah salah satu adaptasi dari game The Witcher, khususnya paling mengambil cerita dari The Witcher 3, ciptaan dari CDR Projekt. Nah, berkat dirilisnya film ini ya, yang notabene ini sangat keren menurutku, membuat penjualan game The Witcher, khususnya The Witcher Wild Hunt atau The Witcher 3 itu menjadi melonjaknya sangat tinggi akibat adanya film ini. Sedikit info aja, The Witcher adalah salah satu game yang apa ya, sudah game PS yang sekelas PS3 yang menurutku alurnya itu masih rasa PS2. Yang nggak banyak gambling, yang kalau kalian beli DLC itu memang bener-bener DLC-nya bener-bener game baru, bukan sekedar
gitu aja. Pokoknya bagus lah. Kalian coba mainin gamenya juga bagus, filmnya juga bagus. Tapi untuk sekarang film itu baru season 1. Kabarnya akan dilanjutin. Ya emang ada kabar pasti akan dilanjutin karena baru season 1. Tapi kayaknya itu di-delay juga sih gara-gara Covid. Ya, gara-gara semua di-delay gara-gara Covid. Apapun itu game, film, semua di-delay. Pokoknya karakter utama di sini ada 3, yaitu Geralt, tentu saja si Witcher, Ciri yang nggak tahu jadi Witcher atau enggak, sama Yennefer. Itu adalah karakter utama. Pokoknya ini perang antar kerajaannya di mana akan ada penyihir, ada Witcher, ada raja-raja yang tamak, ada raja yang baik, ada ya pokoknya perampok banyak lah. Pokoknya di zaman-zaman kayak kerajaan itu semuanya ada di sini. Ini bagus banget dan sekali lagi aku bilang ini 18+ karena banyak adegan berdarah di sini yang tidak disensor. Kalian nonton di Netflix. Oke. Yang keempat itu Legend of Tomorrow. Film ini adalah salah satu film ciptaan dari DC, komik DC. Dan sekarang aku yakin pasti akan ada yang komen, penggemar DC, pergi aja, bagusan Marvel. Ya aku tahu pasti ada, kalau ada pasti ada yang berpikir seperti itu. Ya, aku kasih tahu ya, aku nggak fanatik sama Marvel, aku nggak fanatik sama DC. Oke, aku fair-fairan aja. Aku ada yang suka film di DC, aku ada yang suka film di Marvel, tapi emang sih kebanyakan di Marvel. Tapi nggak untuk kemungkinan juga DC akan bisa melonjak ngalahin Marvel. Aku kalau filmnya bagus, aku bilang bagus. Kalau filmnya jelek, aku bilang jelek. Legend of Tomorrow juga adalah salah satu film yang aku pernah tonton di Hope. Di film ini juga akan ada beberapa episode yang merupakan penggabungan dari karakter superhero dari Legend of Tomorrow, The Flash dan Arrow. Kalau kalian pernah nonton seri-seri itu, mungkin kalian yang fans beratnya mereka, mungkin akan kalian senang dengan DC Legend of Tomorrow karena menggabungkan semua itu di beberapa episodenya. Mereka kerjasama mengalahkan satu musuh. Yaitu timing up-nya bagus sih menurutku pribadi loh ya. Ya coba aja kalian tonton, pasti bagus untuk menghibur kebutuhan kalian juga daripada kalian keluar rumah nggak ada otak ya. Dan yang terakhir tentu saja series dari yang series yang menurutku paling bagus itu Game of Thrones. Ya, Game of Thrones aku tonton di Netflix. Film ini itu ada 8 season udah sampai tamat. Dan film ini tentu saja juga bergenre fantasy stories. Ya tergolong fantasy ya, drama fantasy ya. Karena di film ini tuh gimana ya, kayak monopoli kerajaan gitu. Pokoknya permainan tahta, seperti judulnya aja, Game of Thrones, permainan tahta. Dimana di film ini aku suka banget karakternya, cara mereka memerankannya. Gini, aku nggak expect mereka mau melakukan apa. Pokoknya yang aku suka di film ini, aku misalnya sering nonton film, pasti ini mati nih di beberapa episode, bener mati. Tapi di sini aku nebak, ini pasti mati nih karena kelihatannya dia paling jahat, pasti cepat mati lah ya. Tapi enggak, dia bertahan sampai akhir film. Bahkan yang aku kira itu bakal hidup panjang, malah cepat mati. Dan aku yang aku kira baik, malah jahat. Dan juga yang aku kira baik terus-terusan, malah baik tiba-tiba balik ternyata dia plot twist emang jahat sebenarnya tapi licik gitu. Ya pokoknya film ini bagus lah, coba lah tonton Game of Thrones. Tapi untuk kalian yang anak-anak, please jangan nonton Game of Thrones karena banyak adegan ya gitu. Ini adalah genre 18+ atau berapa ya, aku lupa. Pokoknya untuk kalian yang masih anak-anak jangan nonton ya. Film ini itu tayang perdana di HBO Amerika Serikat. Dan buat kalian yang nggak tahu HBO itu apa, HBO adalah Home Box Office atau bisa kita sebut sebagai stasiun televisi Amerika Serikat. Kalau misalnya kayak di Indonesia, misalnya kayak NET, RCTI gitu-gitu ya. Kalau di sana namanya HBO yang menayangkan Game of Thrones. Dan kalau nggak salah ingat, film Game of Thrones ini adalah salah satu film yang diangkat dari novel Song of Ice and Fire karangan George R.R. Martin. Aku nggak tahu R.R. itu apa. Pokoknya film ini bagus. Banyak film aku tonton angle-nya tuh kadang beberapa film menurutku pribadi tuh kurang berbicara. Tapi Game of Thrones khususnya season 8 episode 5, wow. Oke, so ya aku pikir itu ya beberapa list film yang kalian wajib tonton untuk menemani gabutan kalian di rumah saat pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat kelar dan semoga film-film itu juga kalian suka dan mungkin jadi salah satu film favorit kalian, film series favorit kalian. Sebenarnya masih ada banyak film yang bagus tapi bukan series. Tapi sejauh ini yang pernah aku tonton yang bagus cuma ini. Dari yang sejauh ini aku pernah film series yang pernah aku tonton lah ya.
Mungkin kalau kalian juga maniak film, nonton film, kalian tulis di komen atau kalian bisa DM aku di IG ini, Revis96. Film-film apa aja sih yang kalian pernah tonton yang menurut kalian itu bagus, series ataupun apa, silahkan ketika jadi DM, nanti siapa tahu aku nonton juga bagus gitu ya. Kan sama-sama tertarik gitu ya. Pokoknya kalau kalian punya film, silahkan tulis. Kalau kalian mau, kalau kalian gak mau ya gak usah. Ya pokoknya share aja. Oke, sekian video untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Semoga listnya berguna. I'm Revin. Stay here, always here, and until next time, see ya. Bye bye guys.